Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Lawika Karin dari kelas 2E Manajemen Pemasaran. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang fenomena konsumen yang membeli produk karena review di TikTok. Pernah nggak sih kalian nggak niat belanja di TikTok, tapi setelah nonton satu video review di TikTok, tiba-tiba kepikiran buat beli? Fenomena ini bukan cuma tren biasa, tapi udah jadi bagian dari perilaku konsumen di era media sosial. Jadi TikTok ini beda dari platform lain, algoritmanya cepat dan kontennya lebih personal. Saat seseorang mereview produk, konten itu bisa langsung masuk ke FYP jutaan orang dalam waktu singkat. Apalagi kalau si kreatornya ngomong jujur, santai, dan kalimatnya seperti "gak nyangka sebagus ini loh guys". Otomatis penontonnya itu lebih percaya. Dalam teori perilaku konsumen, hal ini disebut word of mouth digital. Pengaruh opini orang lain tersebar lewat media sosial. Bedanya sekarang mulut ke mulut terjadi secara online dan cepatnya itu luar biasa. Coba deh ingat beberapa produk viral di TikTok seperti serum Scarlet Whitening, alat dapur multifungsi 10 ribuan, atau outfit clean look yang biasanya dipakai influencer. Banyak konsumen akhirnya beli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Dalam perilaku konsumen ini disebut FOMO, rasa takut kalau nggak ikut nyobain sesuatu yang lagi rame dibahas. Jadi bukan produk yang dicari, tapi pengalaman jadi bagian dari tren. Pernah nggak sih kalian itu beli barang yang gara-gara viral di TikTok gitu loh? Kayak aku dulu pernah beli eh, skincare yang katanya itu bagus buat kulit berjerawat, dan akhirnya aku beli. Terus aku juga pernah beli alat dapur itu buat mamaku. Nah itu kayak chopper kecil itu, soalnya pas lihat di video itu kelihatan praktis banget. Mama itu tuh sangat butuh kayak gitu, kayak buat blender yang kecil-kecil gitu. Terus kadang emang nggak niat beli sih, tapi karena banyak yang review positif jadi pengen nyoba juga beli. Nah dari sini kelihatan keputusan pembeli bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi karena pengaruh sosial dan rasa penasaran. Kalau aku itu penasaran, banyak penasarannya daripada aku butuh. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari teori perilaku konsumen, ada beberapa faktor yang bikin review TikTok itu begitu efektif. Dan itu yang pertama, persepsi. Konsumen menilai produk dari bagaimana produk itu ditampilkan, bukan dari kualitas aslinya. Kalau videonya meyakinkan, otak langsung menganggap produknya itu bagus. Jadi kayak ya wis bagus aja. Dan yang kedua itu emosi. Musik, ekspresi, dan gaya bicara influencer memengaruhi suasana hati penonton. Saat suasana hati naik, keinginan membeli ikut naik. Seperti kayak influencer itu kayak enak banget loh, jadi kayak kita itu pengen gitu loh, kita nyoba. Dan yang ketiga, kepercayaan. Banyak penonton lebih percaya review jujur dari pengguna biasa daripada iklan resmi brand. Biasanya kalau iklan resmi brand itu kayak settingan gitu kan. Dan yang keempat, sosialisasi digital. Konsumen ingin merasa terhubung dengan tren yang sama, terutama di kalangan Gen Z seperti kita ini. Dari sisi positif, review TikTok membantu konsumen menemukan produk yang sesuai kebutuhan tanpa harus coba-coba dulu. Tapi di sisi lain, muncul juga perilaku impulsif buying, yaitu membeli tanpa rencana. Ya kayak seperti tadi, awalnya kita gak pengen beli, tapi tiba-tiba ada review TikTok yang bagus, kita pengen beli. Akibatnya banyak orang yang akhirnya menyesal atau bahkan barangnya nggak kepakai. Ya kayak apa namanya, blender tadi, kok blender, ya blender kecil itu mamaku cuma pakai sekali dua kali, terus akhirnya nggak kepakai. Dalam jangka panjang, hal ini membuat konsumen sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Aku ada tips buat konsumen biar bijak di era TikTok. Munculnya layar dengan gaya video edukatif, seperti eh, supaya nggak gampang tergoda review. Coba lakukan hal-hal ini. Salah satunya, cari lebih dari satu sumber review, jangan langsung percaya satu video. Dan yang kedua, tunggu beberapa hari sebelum beli. Kalau masih pengen setelah itu berarti memang butuh. Dan yang ketiga, tanyakan ke diri kita sendiri, butuh atau cuma ikut-ikutan FOMO gitu. Dengan cara itu kita bisa menikmati konten TikTok tanpa jadi korban impulsif belanja. View di TikTok memang bisa membantu, tapi juga bisa menggoda kita. Sebagai konsumen, kita perlu sadar bahwa setiap review jujur sekalipun atau bisa mempengaruhi keputusan kita. Jadi, nikmati konten secukupnya dan belanjalah dengan bijak.
Karena pada akhirnya bukan produk viral yang menentukan bagian kita, tapi bagaimana kita mengatur keinginan, kebutuhan dengan sadar. Dan selanjutnya akan saya kasih video review TikTok yang bikin saya menarik buat belanja-belanja. Stay tune. Semakin bleberan, semakin penyek, berarti sebagus itu. Memang body serum ini paling gong buat mencerahkan kulit badan. Dear kakak-kakak Scarlett, lo berhasil bikin gue bikin packagingnya sampai sebanyak ini, berarti kan sesering itu gue pakai dong. Trust me guys, kalau gue bilang ini bagus, ini beneran bagus. Ini gue juga punya varian lainnya yang Velvet Rose, cuman my favorite is Purple Kiss. These two body serum bisa mencerahkan kulit dan meratakan warna kulit kalian juga, serta ada ingredients aktif yang di sini bisa membantu juga untuk mengurangi noda-noda hitam yang ada di kulit badan kalian. Dear Kak Felicia, gue ngikutin Scarlett dari zaman gue masih SMA atau SMP gitu, dan mengikuti perkembangan lo sampai ada body serum yang bagus banget, sampai wanginya itu enak. Gue bener-bener salut sekali. Teksturnya seperti body serum pada umumnya, dia nggak lengket sama sekali. Jadi kayak blendnya ya udah sangat-sangat effortless. Terus kayak ada efek brightening your skin, tapi secara natural ya, bukan kayak tone up lebay gitu loh. Gongnya lagi adalah dia tuh ada UV protection. Terima kasih sudah menciptakan body serum ini, apalagi harganya di bawah 50 ribuan. Jadi jangan heran kalau gue akan terus-terusan beli. Kalau kalian lebih suka Purple Kiss atau yang Velvet Roach, let me know. Nah, ini tadi kan sudah ada video review dari Scarlett, dan selanjutnya ada review chopper mini. Jangan beli mini chopper kalau kalian belum nonton video ini. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi lewat video ini kalian bisa pilih sendiri mana yang cocok. Pertama nih, dari hand ripper kunciannya bagus, jadi gak bakal tiba-tiba copot. Yang penting kalian pasangnya bener aja. Baterainya juga awet, punya fitur keamanan. Kalau belum ketutup rapet atau dalam posisi terbuka, dia gak bakal muter. Bagian tengahnya dikasih sekat juga biar pas dibersihin kalian cukup cuci cangkir sama pisaunya aja. Yang kedua ini dari SKRS, putarannya kencang tapi stoknya cepet habis dan sekarang pun lagi kosong. Wajar sih karena beneran kencang, kekurangannya nggak ada sekat tengah aja, jadi bagian atas harus ikut kena air. Lanjut buat yang ketiga ini dari Essentio, putarannya lumayan kuat, kalian bisa dengar sendiri. Coba kalian bandingin aja sama yang kedua tadi. Dikasih sekat juga nih, terus pisaunya ada 6, kalau yang pertama sama yang kedua tadi pisaunya cuma ada 3. Ini yang terakhir sama-sama dari Essentio, tapi yang ini cangkirnya dari kaca, beda sendiri ya. Pisaunya sama ada 6 juga. Untuk putarannya 11-12 sama yang tadi, karena masih dari brand yang sama mungkin ya. Jadi itu aja, aku cuma ada 4. Coba ketik di kolom komentar yang paling bagus menurut kalian yang mana. Dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Segitu dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dadah.